menikah. Saking saya nakalnya, saya mungkin kalau keluarga saya nonton ini ya, mereka udah tahu kenapa saya nikah, gitu kan. Saya nikah nabung duluan, Cak. Nabung duluan saya nikah. Dengan keterbatasan dana, saya nikah. Waktu 2014 saya bekerja di suatu restoran. Dengan keterbatasan dana, saya menikah. Akibat menabung tadi, enggak? Saya nikah. Setelah 1 bulan saya menikah, saya berhenti bekerja di suatu restoran tadi. Saya berhenti bekerja. Bingung mau kerja apa, ngojek saya waktu itu untuk mencukupi kehidupan saya ngojek, nunggu di depan sekolahan, anak pulang sekolah kan, ngojek sampailah anak pertama saya lahir. Pertama saya lahir, itu juga saya nggak ada dana pada saat itu kan, tapi omongan orang tua, ustadz yang sudah pernah saya dengar, ada aja rezeki anak. Ya alhamdulillah saya waktu itu setelah saya lahir saya bekerja di PT Pusri waktu itu ya, PT Pusri. Tapi nggak langsung bekerja, setelah 6 bulan atau 7 bulan umur anak saya gitu loh. Saya bekerja di PT Pusri. Waktu anak saya baru lahir untuk makan aja susah. Itu saya udah sama orang tua, sama bapak saya ya. Setelah saya berkeluarga, saya sama bapak saya, tinggal sama bapak saya. Saya yang menghidupi bapak saya pada saat itu. Jadi dia menghidupi bapaknya, dengan menghidupi istri dan anak. Ya, tapi dalam kondisi yang selalu kekurangan. Iya. Kekurangan, bukan selalu kekurangan. Sangat kekurangan. Pernah pada suatu saat saya bekerja, untuk pergi bekerja saja saya tidak ada bensin waktu itu. Uang pun tidak ada. Ingat tuh saya, nggak ada uang. Besok pagi mau bekerja, batal loh kerja, nggak bekerja pada saat itu karena nggak ada uang. Iya, nggak ada uang untuk isi, nggak ada bensin untuk motor. Jadi nggak bekerja pada saat itu kan, nggak bekerja ke PT Pusri itu, nggak bekerja karena nggak ada uang untuk berangkat pergi. Bensin nggak ada. Tapi ya besoknya bekerja karena gajian waktu itu. Iya. Nah, ini Bung, saya potong dulu Bung. Jadi di 2016 ya mulai menekuni dunia mucikari. Iya, benar. 2016. Selama menjalani profesi itu gimana? Ekonomi mulai membaik atau sangat membaik atau tetap aja? Nah, jadi 2015 itu saya bekerja di 2015 anak saya lahir ya. Nah, di 2015 itulah yang saya kekurangan, susah, benar-benar susah. Rumah mau dibayar, listrik mau dibayar, air mau dibayar, orang tua mau makan, anak mau nyusu, ya enggak? Ada di pundak saya waktu itu. Adalah teman saya namanya Rido, teman satu sekolah. Dia ke rumah waktu itu. Dia bercerita tentang Quran, ya enggak? Tersentuh hati saya, ya enggak? Situ tersentuh. Apa benar ya enggak? Penasaran kan? Iya. Jadi diajaknya saya di rumah Ustadz. Rumah Ustadz itu? Iya, rumah Ustadz itu waktu itu. Ya saya sempat berpikir, aduh ini kok nggak benar gitu kan. Pasti semua orang bilang nggak benar. Masa iya gitu kan. Tapi setelah saya mempelajari Quran, saya paham sedikit demi sedikit Quran, bahwa apa yang saya lakukan itu pasti dibalas oleh Tuhan gitu kan. Jadi saya tanamkan pada saat itu, saya sudah kenal Quran, diajak oleh Ridho tadi, teman saya belajar sama Pak Ustadz itu, sambil waktu itu saya nggak bekerja, jadi bekerja gitu kan di PT Pusri tadi, dapatlah penghasilan saya yang cukup gitu loh, sekitar 6 juta apa 5 juta gitu gaji saya. Itu pada saat itu saya tanamkan di diri saya bahwa sedekah itu kebutuhan saya, bukan keinginan saya. Pasti semua orang punya keinginan. Ya. Tapi keinginan saya pada saat itu saya sampingkan karena ada kebutuhan yang lebih harus saya lakukan.
Ya. Selain menghidupi kedua orang tua saya dan istri saya, anak saya, sedekah jadi kebutuhan buat saya. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan, yang diridhoi oleh Allah, seiring berjalannya waktu, ya saya bisa lebih baik lagi kehidupan. Yang awalnya saya nggak bisa, istilah tuh ingin mempunyai mobil dulu, tapi saya sekarang alhamdulillah sudah punya. Iya. Nggak, semuanya nggak kebayang, Cak. Iya, udah nggak di luar pikiran semua. Di luar pikiran. Jadi pekerjaan saya yang gelap tadi, ya, itu sebenarnya salah satu track record menuju kebaikan dalam hidup saya sebenarnya. Iya. Karena jadi saya nanya dengan Pak Ustadz, oke, itu benar kata Ustadz Fauzan, lakukan saja. Selagi itu baik menurut kamu, ya lakukan, gitu kan. Selagi tidak merugikan orang lain, lakukan. Dan saya merasa apa yang saya lakukan tidak pernah merugikan orang lain, karena saya berpegang teguh dengan apa yang saya pegang, gitu kan. Apa yang Ustadz saya berikan waktu itu, tetap jalani sedekah. Dan yang duit hasil muncikari tadi itu sebelum dinikmatin dia sedekahin dulu kan. Ya kan? Jadi itulah yang dipertanyakan dari Ustaz. Iya. Hasil ini dilakukan ini. Ya, duit hasil muncikari tapi disedekahin. Benar. Gitu. Jadi dijawab oleh Ustadz itu, jalani aja. Nanti Allah pada titik sendiri. Iya. Benar ya. Jadi waduh, kalau dibilangin hasil nggak terhitung, saya alhamdulillah nggak terhitung kalau dari hasil saya bergelut itu. Iya, oke, bentar Bung. Ini saya penasaran Bung, ini Bung. Iya, gimana? Gimana? Ini Bung, untuk tarif ini, kepala kan nanya ya, nggak agak ke dalam sedikit, mumpung orangnya ada ini, pelakunya ada nih. Iya. Tarif yang paling murah itu berapa Bung? Dan tarif yang paling mahal itu berapa Bung? Paling murah itu di angka 1 juta kan? Itu tarif dari Bung itu 1 juta paling murah? Iya, paling murah dulu. Di 2017 paling murah 1 juta ya. Berarti termasuk kelas-kelas, termasuk cewek-cewek yang berkelas yang jual itu? Mungkin ada orang-orang bilang, ada teman-teman yang bilang yang tahu profesi saya waktu itu, mahal bener. Ya Pak, pasar saya bukan mereka, pasar saya bukan kalian. Pasar saya yang lebih dari kalian berarti. Yang lebih tinggi, stratanya lebih tinggi. Jangan menjudge, waduh harga temen dong. Jangan menjudge gitu. Berarti pasar saya bukan kalian. Jangan di judge profesi saya dong. Harga begitu mahal. Berarti pasar saya bukan kalian. Pasar saya orang yang lebih dari kalian. Seperti bos-bos lah ya. Gitu. Ngerti. Nah, jadi yang paling murah 1 juta. Yang paling tinggi berapa Bang? Paling tinggi pernah dijual berapa? Dengan harga berapa Bang? Itu di angka 6 juta, 7 juta kalau salah. Itu buat 1 malam? Enggak, 1 kali. Short time? Iya, kalau bahasanya 1 kali. 1 kali. Jadi kalau semalam berapa Bung? Itu bisa di angka 10-12 ya. Kalau yang bagus ya. Kalau yang biasa-biasa bisa 3. Itu faktor usianya atau gimana itu, anak sekolah atau mahasiswa atau nah, bukan faktor kerjaan, bukan ya. Jadi bukan faktor usia, bukan faktor cantik. Memang menarik. Iya, menarik. Cantik itu relatif ya. Iya. Tapi kebanyakan yang menurut saya cantik, menurut mereka cantik. Oh, gitu. Standar penilaiannya kamu sendiri. Iya, gitu. Ya, jadi hasil yang saya geluti itu ya bisa saya beli mobil. Waktu itu mobil saya sedan, Cak. Sedan apa? Sedan Grand Civic tahun 91. Pencapaian buat saya bisa terbeli cash mobil sedan itu, walaupun mobil itu dikategorikan tua. Ya, 91 ya. Jadi dengan mobil itulah saya bisa membahagiakan orang tua, bisa ajak jalan-jalan anak gitu kan. Bisa untuk sinergi saya gitu kan. Waktu itu juga saya buat acara di 2018 itu, buat acara kayak pengajian dengan ustadz saya. Karena saya berencana waktu itu untuk memang mengadakan acara itu. Udah saya set semua. Alhamdulillah waktu itu ustadz saya punya waktu. Ya beliau terkejut, saya udah punya mobil pada saat itu.
karena udah lama ketemu kan. Iya. Oh mobil baru gitu, mobil lama Cak, mobil lama Pak Ustadz, tapi baru saya beli, gitu kan. Terkejut, itu beliau bangga sama saya karena beliau tahu perjalanan hidup saya di 2015 sampai 2018 tersebut, tahu bisa beli mobil, bisa buat bahagia orang tua saya sangat bangga pada saya pada saat itu karena di keluarga besar ibu saya kami itu paling miskin. Kami itu paling miskin waktu itu. Paling miskin. Bentar Bung, mau nanya lagi Bung. Jadi selama sampai yang itu menjalani profesi sebagai mucikari gitu kan, itu istri tahu? Tahu karena saya berpegang teguh komitmen. Apa-apa itu cerita saya, jujur. Kejujuran itu penting buat saya di keluarga saya. Kejujuran itu penting karena baik buruknya saya harus cerita. Ini pekerjaan saya gitu. Dari 2016 itu ini pekerjaan saya. Bantu gitu. Dan istri waktu itu enggak gimana respon istri setelah sampai nyampein bahwa takut. Respon istri takut. Awalnya takut. Bahwa saya takut tangkap polisi lah, takut dipermainkan orang lah gitu kan. Saya bilang, selagi kita berbuat baik, selagi kita menjalani aturan Tuhan, gak usah takut. Karena Tuhan bersama kita. Gak usah takut. Tapi memang awalnya di 2015 itu istri saya menentang saya untuk belajar Quran. Itu menentang, sangat menentang. Oh, menentangnya belajar Quran? Bukan, dulu sangat menentang. Jadi, ya saya bukan orang yang menyampaikan, tapi saya orang yang menunjukkan bukti bahwa saya belajar Quran itu ini loh, gitu kan. Jadi lambat laun saya ajak istri saya bersedekah, ajak istri saya berbuat baik kepada orang tua, mengasihi orang yang susah, gitu kan. Terbuka dan dia merasakan sendiri nikmat Allah itu apa, gitu kan. Karena saya waktu itu nggak ada uang, jadi saya ngutang untuk sedekah. Saking karena merasa sedekah itu kebutuhan, jadi karena pengen sedekah nggak ada uang, jadi ngutang dulu. Istri nggak tahu itu, tapi saya nggak mau menambah beban istri gitu kan. Tapi cukuplah saya yang beban saya aja, tapi saya ngutang gitu, minjem uang sama teman untuk sedekah, ngutang sama rumah makan, banyak lah. Pernah ngutang sama rumah makan? Pernah. Untuk sedekah nasi bungkus? Itu kebetulan rumah makan itu masih teman ya, teman. Saya ngutang. Dikasih sama rumah makan? Dikasih. Iya. Karena ya itu tadi, sedekah itu kebutuhan bagi saya, nggak tahu bagi orang lain gitu kan. Sedikit banyak kita sedekah. Oke Bung, terima kasih. Sangat menarik sekali nih Cak Fauzan. Bagaimana menurut Cak Fauzan? Tadi saya mengutip dari perkataan Bung Depri. Jadi selama kita berbuat baik itu Allah pun bersama kita, walaupun dia berprofesi di dunia itu ya, gitu ya. Tuhan itu kan saya bilang yang tahu kesucian, yang tahu kebenaran, yang tahu kemurnian. Itu kan tuh Allah yang tahu. Ya. Kita hari ini berpuasangka ibadah kita 5 waktu gak batal, puasa Senin Kemis berzikir. Kata Tuhan, lo gak suci, ya kan? Yang maha suci itu Allah. Hari ini banyak orang-orang beribadah seakan ibadahnya 5 waktunya gak tinggal, puasanya gak tinggal dan lain. Dia menganggap ini sudah sempurna. Ada orang yang berbuat baik, beramal soleh, ibadahnya pun masuk neraka. Bahkan di cerita tasawuf, di cerita bayat tasawuf ada orang yang ahli ibadah masuk neraka, ya kan? Karena ngapa? Karena berbuat baik utamanya kepada orang tua ya. Kepada orang tua. Itu urutan kedua setelah Allah. Iya. Kata-kata ayat Quran la tusyrik billah wa birrul walidain. Iya. Ya kan? Kalau ustadz itu memaksa dia untuk berhenti, ya kan? Berhenti seperti itu. Memang ustadz punya jaminan. Karena yang memberikan petunjuk, memberikan hidayat karena Allah. Yang menciptakan dia. Kan dipaparkan apa seperti ini, dia tahu hukumnya gitu seperti itu. Nah, Tuhan itu lebih maha berencana kan. Kita nggak tahu maunya Allah ini. Hari ini kita berprasangka perbuatan baik kita sudah benar, tapi ternyata di pandang Allah perbuatan baik tanpa nilai.
pandang Allah. Coba buka aja surah 18 kaki 103 105. Sahabat-sahabat sekalian yang merasa ahli ibadah hati-hati. Banyak orang berprasangka gitu. 18 sampai 3 ya. 103 sampai 105. Tapi enggak nilai dong. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Menyangka dia ahli ibadah, menyangka perbuatan baik sebaik-baiknya. Banyak yang seperti ini. Gak ada yang mau ngangkat menyangka dirinya berdosa. Gak ada yang berani ngomong seperti itu. Seperti Bung Depri. Ya. Hari ini dia mau ngomong seperti ini pertobatan. Ya. Jadi orang bertobat di surat 290 watabu wa aslahu wal bayan. Bertobat itu mengadakan perbaikan dan menerangkan agar teman-teman yang ikuti dia perjalanan hidup. Ya kan, seperti itu. Semoga apa yang disampaikan Depri malam hari ini menjadi dakwah yang sungguh luar biasa. Amin. Ya kan? Dibandingkan ustaz-ustaz yang merasa diri suci di balik jubah-jubahnya, padahal hanya prasangka sebaik-baik itu. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan, dan mereka kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Dan hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Di bumi ini paling banyak sekali orang merasa dirinya baik. Iya. Di bumi ini paling banyak sekali orang merasa diri suci. Di bumi ini paling banyak sekali orang merasa dirinya benar. Di bumi ini banyak sekali orang merasa dirinya suci. Ya. Di bumi ini, Tuhan bilang gitu. Di bumi ini merasa aja. Tapi sedikit sekali manusia mengakui sebuah kesalahan. Sedikit sekali orang merasa dirinya merasa kotor. Sedikit sekali manusia merasa ibadahnya belum diterima oleh Allah. Sedikit sekali manusia itu merasa apa yang dilakukan dalam ibadahnya masih kurang, belum bisa diterima oleh Allah. Iya. Ya kan? Kalau ada manusia merasa dirinya suci, merasa dia tidak baik, merasa dia ibadahnya belum tentu terima, maka orang ini ada niatan untuk berubah. Tapi kalau ada orang merasa dirinya baik, merasa dirinya benar, akhirnya menyalahkan orang lain, merasa dirinya suci, terus mengatakan orang itu tak kotor, ahli neraka. Makanya apa yang dilakukan ketika dia bertobat, puas berbayar. Jadi ketika perjalanan manusia kita nggak tahu. Kali ini saya ngomong lu nggak benar dia neraka lu. Kalau tahu dalam neraka saya masuk neraka dia enggak. Enggak. Iya. Jadi hari ini saya mau nanya ke dia, sudah berhenti yang seperti itu? Sudah. Siapa yang berhentikan? Ustaz, Kiai? Siapa yang berhentikan? Al-Quran. Bukan, yang memberhentikan kamu sampai hari ini berhenti. Yang kerjaan yang mucikari tadi. Iya. Yang memberhentikan ada paksaan untuk berhenti. Enggak. Berhenti karena diberhentikan itu karena dakwahnya Ustaz. Bukan juga. Jadi berhentinya oleh apa? Berhentinya karena memang titik kali ya, titik balik saya ya kali ya, mau berhenti memang karena memang saya mau kalau ada hal yang lebih baik kenapa kita nggak lakukan gitu ya. Tuh, yang kedua, ketika lo berhenti dari mucikari, apakah Tuhan berikan pekerjaan yang lain yang lebih bagus? Iya ya. Begitu cara Tuhan. Iya. Jadi Tuhan itu jangan ya, kalau kita bekerja di posisi suatu pun, jangan berhenti atas keinginan kita. Iya. Iya benar. Tapi berhentilah atas keinginan Allah. Iya. Ya kan? Kalau kita memilih, janganlah memilih atas keinginan kita, tapi minta pilihan keinginan Allah. Jangan seperti itu. Jadi ketika kita melakukan kegelapan karena proses, kita nggak pernah minta. Bukan bukan diiringi dengan perbuatan dari awal untuk jadi pemucikari, tapi karena perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup yang membawa suasana itu. Lu jangan pikir orang-orang yang saat ini berdasi lengkap itu orang baik. Iya. Jangan-jangan penikmat. Sekarang tanya, apa yang dilakukan perempuan? Apa ada paksa? Nggak ada. Apakah dia minta kerjaan denganmu? Ada sebagainya. Nah, dia minta pekerjaan. Iya. Jadi orang nggak ada lagi Cak, mau terima apa seperti itu. Apakah Allah tidak tahu? Oh, Tuhan tahu. Iya. Dan tapi
ketika ada niat titik kebaikan-kebaikan tadi kan gini, bertobat itu kalau diperbaiki terus berbuat baik. Karena petunjuk itu akan datang kepada orang berbuat baik. 31 Luqman 1-3 Terus saya ngomong tadi, kalau kita berbuat baik, insya Allah bersama Allah. 29 Al-Kabut 69, sesungguhnya Allah beserta orang yang berbuat baik. Di surat 16 An-Nahl 128, sesungguhnya Allah ma'al muttaqun wal muhsinin, sesungguhnya Allah beserta orang takwa berbuat baik. Ya kan? Nah, perbuatan baik ini salah satunya dia berbuat baik kepada orang tua itu tadi, hidupi orang tua, berusaha dengan orang tua, hidupi istri dan orang-orang sekitar tadi dengan cara berbuat baik tadi, sebagian yang dia dapat dibagikan. Bahkan dia berani tadi untuk bersedekah saja dia bukan sebagai keinginan tapi kebutuhan. Beda loh keinginan kebutuhan kan. Kalau keinginan, saya mau sedekah, keinginan saya dapat pahala. Saya mau sembahyang karena keinginan untuk dapat surga kan, keinginan. Saya mau sedekah karena rasa khawatir bersedia, keinginan. Tapi kebutuhan beda. Makan, ada paksaan enggak? Ada. Lo minum ada paksaan enggak? Enggak ada. Itu keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan. Kalau sedekah sudah sampai situ, itu kebutuhan. Mau dibalas oleh Allah, sedekah itu baik, buruk, mau benar, mau salah, mau apa dosa. Nah, maka Devri tadi punya moto sedekah itu kebutuhan. Kalau saya makan, maka dimakan saya ada hak orang lain. Saya menikmati dari rezeki Allah, di rezeki saya itu ada anak yatim. Kan begitu? Nah itu kebutuhan. Ini kalau kita makan, kita nggak ingat. Ya kan seperti itu. Jadi jadikanlah sedekah itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Tapi belajar dari keinginan dulu. Makanya jangan bang siapa yang bersedekah nanti diperganda itu keinginan. Dilatih oleh Allah. Lama-lama sedekah itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya kan? Nah, sholat juga sampai situ harusnya. Puasa juga sampai situ. Ya kan? Orang sekarang sholat niatnya apa? Ya pahala. Keinginan. Ya kan? Baca Quran 1 huruf 10 lagi. Keinginan. Padahal baca Quran kebutuhan. Sholat kebutuhan. Seperti lo makan dan minum. Ya kan? Hari ini Devri mempraktekkan sedekah menjadi kebutuhan. Nanti sholat menjadi kebutuhan. Puasa menjadi kebutuhan. Ya kan? Artinya kalau sholat menjadi kebutuhan, puasa menjadi kebutuhan, sedekah menjadi kebutuhan, baca Quran menjadi kebutuhan, itu sama nilainya. Kita makan dan minum tanpa paksaan dan tidak mengharapkan apa-apa. Ini yang disairkan oleh Abu Nawas.